sebelah. Dia mah nggak berubah. Enggak, ini jadi kacang pendek ya. Teri jamrong kan canggih diasakan, makanya ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabarakallah, senang banget bisa upload video lagi untuk kalian. Dan kali ini aku sehabis pulang delivery atau tepatnya berdagang, ini aku ketemu sama tukang sayur langganan aku, sama si Abang Cabla. Namanya kayak gitu ya, tapi aku nggak tahu juga. Tapi ya itu cuma seru-seruan aja, mungkin marketing dagangnya deh, jadi kayak aneh gitu, tapi malah seru gitu. Terutama orangnya juga emang seru sih, baik gitu, jadi sering bercanda, jadi yang bikin kita betah gitu kalau belanja sama, dan nggak pelit. Nah, ini aku lagi bingung masak apa hari ini. Seperti biasa ya, kalau masak bingung, nggak masak bingung gitu. Terutama sih kalau nggak masak lebih bingung lagi gitu ya, mau lauk apa. Sedangkan kayak suami aku gitu, itu nggak terlalu suka kalau untuk beli yang di luar-luar, terkecuali kalau emang beli lauk itu ya paling kalau malam ya beli pecel ayam atau pecel lele kayak gitu. Nah, gimana nih, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, bahagia selalu, yang penting mah sehat ya. Dan yang pastinya apa yang kalian rencanakan semuanya tercapai, amin. 16 sama 21 25 26 banyak. 26. Bawangnya 16. Banyak. Baru dipakai lagi. Halo guys. Dah. Oke, ini aku udah sampai rumah, dan ini yang aku belanja tadi ya di tukang sayur. Ini aku ngambil bawang, ngambil kayak bumbu penyedap gitu kayak Royco atau Masako. Itu juga ada jengkol. Kenapa aku sering masak jengkol? Ya emang kadang apa ya, kalau lagi pengen gitu, tapi jarang sih aku bisa masak jengkol. Itu tuh kadang bisa 1 tahun cuma paling 2 kali gitu. Tapi untuk sekarang, dari kemarin aku udah bikin video berapa tuh, 2 video mungkin, sama ini 3 gitu. Jadi nanti aku mau bikin sama gitu, yang kayak jengkol, tapi enggak deh, enggak cabe hijau gitu. Ini kayak cuma digoreng aja, nanti tuh dicampurin tempe dan bikin sambal. Alhamdulillah ya, anak-anak, suami gitu sekarang ini nggak pernah komplain untuk masakan aku, walaupun cuma 1 menu. Ya sekarang tuh disyukurin aja ya, yang namanya kita udah dapat makan aja udah bersyukur. Terutama untuk anak-anak aku alhamdulillah semuanya nggak adil. Jadi kayak mamas ini masih 1 menu. Kalau misalkan untuk ayam, ikan sih Neji juga 1 menu, tapi kalau untuk jengkol Neji masih belum bisa masuk. Kalau untuk mamas alhamdulillah udah bisa, jadi kita 1 menu ini. Kalau untuk Neji paling nanti dadar telur, terus kalau emang mau ayam ungkep ada gitu, ada mie juga. Nah, di sini tuh ya Allah, masaknya ini beneran super praktis banget, karena aku tuh beneran tadi tuh lagi nyari-nyari tukang sayur, bingung ya mau masak apa. Kiranya masak tuh yang simple, yang cepet jadi gitu, tanpa membuang waktu, karena aku kan di sini kan juga dibikinin video gitu. Kalau untuk masak, biasanya kalau untuk dibikin video gitu kegiatan malah memperlambat, karena ya gitu ya, harusnya kita masak paling 15 atau 20 menit, bahkan 30 lah paling lama. Ini bisa sampai kurang lebih 1 jam gitu deh, karena kita kan kayak nyari-nyari angle, terus harus benerin tripod, posisinya enak di mana. Tapi di sini aku kalau bikin video tuh yang simple aja, nggak terlalu banyak banget ngambil angle. Karena kenapa? Karena ya menurut aku aku belum bisa gitu. Karena waktunya aku udah kelamaan di luar, dan bikin video di sini kalau misalnya terlalu banyak angle tuh memakan banget waktu. Jadi aku harusnya udah istirahat, atau aku harusnya udah bisa ngerjain yang lain. Ini masih utek-utekan aja bikin di dapur atau di video ini kayak gitu. Jadi kalau aku tuh bikin video sesederhana mungkin, tapi istilahnya kalian tuh lumayan menikmati. Emang kerjaan aku ya udah seperti ini aja gitu ya, pulang dagang, cari sayuran, terus langsung masak di dapur, beberes dapur, nyuci piring gitu, terus ya nyapu, ngepel, ngeberesin kamar. Seperti itu aja sih sebenarnya. Tuh kerjaan rumah tuh banyak banget ya, walaupun yang aku kerjain tuh cuma itu aja gitu. Sebenarnya tuh masih banyak lagi, kayak PR banget. Aku tuh mau ngeberesin dapur ini, di bagian kolong, terus di bagian atas yang deket kamar mandi itu tuh masih berantakan banget.
Dan masih banyak juga kayak misalkan barang-barang yang ada di Liswar yang waktu lagi aku pernah punya itu yang hitam tapi sekarang udah nggak ada. Itu barangnya kan aku kardus-kardusin, yang kalian pernah nonton video sebelumnya. Jadi itu dikardus-kardusin, itu tuh masih PR banget, nanti mau ditatanya kayak gimana, kayak gitu. Itu banyak banget di otak sini tuh PR tuh, rumah gimana ya secara biarpun rumahnya kecil atau kayak gimana, tapi sesimpel mungkin aku tuh pengen tuh nggak terlalu banyak barang, karena kalau misalnya terlalu banyak barang itu rumah berantakan banget. Kayak gimana ya, aku bingung gitu untuk mulainya dari mana. Kadang kan perlu juga makeover itu kan perlu modal. Nah aku kayak sedikit demi sedikit nabung, jadi nggak bisa langsung instan. Sebenarnya kalau ada uang bisa aja ya, jadi beli apa tinggal ditaruh di situ. Cuma di sini aku ya pelan-pelan aja. Cuma gimana ya, sebisa mungkin aku tuh bikin rumah tuh sekarang ini pengennya tuh agak sedikit barang aja, tapi kelihatannya nyaman gitu. Dan sayang sih di sini aku dulunya bikin rumah nggak kepikiran banget kenapa tuh nggak bikin gudang gitu. Sebenarnya kalau untuk bikin gudang sih bisa aja, kayak di samping rumah aku tuh apa ya, dulu tuh bisa aja gitu dijadiin gudang, cuma dipakai sama suami aku dibikinin kayak kandang burung lah. Terus di belakang rumah aku juga masih ada space, cuma kayaknya bayangan aku tuh kalau emang ada uang mah pengen dimundurin lagi dapurnya, tapi ya itu nggak tahu kapan, disalawatin aja bismillah. Tapi kalau untuk sekarang sih aku nggak kepikiran banget kayak gitu. Yang penting udah deh rapihin dulu aja ini rumah gitu, dibersihin aja dulu. Jadi yang kiranya di makeover tuh yang masih perintilan, yang masih murah meriah itu bakalan aku kerjain ya, walaupun itu juga harus sabar kayak gitu. Nah ini nggak kerasa, ini tuh masakannya cuma kayak gini aja, jengkol digoreng, tempe digoreng, terus aku mau nyambel. Nanti ini sambalnya mau aku taruhin kayak jeruk limau gitu yang bikin seger, mantep banget ini sambalnya juga. Jadi seperti ini aja masaknya, simple tapi enak gitu ya. Apalagi kalau jengkol tuh ya diapain aja tuh enak, entah di balado, entah di cabai hijau, entah cuma digoreng doang, entah mau cuma dilalap doang gitu. Lalap kayak ada kan suka kalau orang tua dulu gitu, contohnya kayak bapak aku aja kalau makan itu untuk ngelalap pakai kayak jengkol tua gitu. Cuma sayang jengkol di sini masih agak sedikit mahal sih ya. Biasanya tuh kalau aku masak jengkol itu tuh kayak bapak tuh sampai sekarang juga ya, kayak tadi tuh dipinta 2 biji lah kayak gitu. Soalnya buat dia tuh kayak ngelalap gitu loh kalau makan, kayak seneng banget ngedengerin kalau bapak tuh makan gitu ya pakai lalap jengkol doang. Kadang cuma pakai apa sih, orang tua tuh makannya yang simpel banget, sayur bening, kalau nggak garam gitu sama tempe, udah gitu kayaknya kraus, malah tuh kayaknya enak, bernikmat banget. Apalagi kalau misalkan aku tuh kadang kalau makan suka bareng sama orang tua gitu ya, walaupun aku jarang di videoin, itu lebih berasa gitu enaknya. Oke, ini nggak berasa, ini udah mau maghrib gitu dan aku ada di jalan karena aku lagi nggak sholat, maaf ya. Jadi di sini aku ada keperluan gitu deh, mau beli sesuatu. Terus nanti aku bakalan mampir ke rumah Mbak Aisyah karena Mbak Aisyah tuh nelpon katanya minta makan bareng gitu, karena dia ada makanan kayak dia bikin makanan enak dan masih banyak. Sayang banget kalau misalkan yang makan kan Mbak Isa di rumah cuma bertiga aja gitu, kadang itu juga adiknya udah makan jadi ya cuma berdua aja. Nah sedangkan berdua si kakak ini anak yang biasa makannya nggak banyak gitu, jadi kadang dia suka ngundang aku untuk yuk Mbak makan bareng biar enak kata dia. Jadi aku bakalan mampir ke rumah dia. Nah di sini tuh aku belanja yang sesuai kebutuhan aja. Ini penyedap aku udah habis, aku ngambil. Terus ini niatnya sih pengen banget bikin nasi kuning lagi, cuma aku nggak tahu jadi nggak nih bikin nasi kuning karena aku cuma ya udah stok aja. Kalau emang lagi males paling ya buat ngungkep ayam kayak gitu. Nah aku belanja seperlunya ini dan aku dititipin sama anak aku. Jadi kita nanti pulang beliin roti tawar ya Bu. Jadi aku beliin dulu ini roti tawar. Pengennya sih bikin kayak roti bagelan gitu, tapi ternyata ini tuh habis, pas beli 2 itu langsung habis buat besoknya karena Mamas itu punya selai, bukan selai sih, punya gelas tiramisu. Jadi dia senang banget makannya dan nggak kerasa neji Mamas ya. Kadang aku minta yang enak sih sama suami aku. Ya besok pagi udah tinggal dikit, jadi mau bikin roti bagelan ya udah deh nggak jadi. Next lagi deh. Nah ini aku udah mau pulang. Nah ini tuh masih kayak menjelang atau senja gitu ya, jadi kayak mau maghrib, jadi langitnya masih kayak putih gitu, mau ke malam. Dan alhamdulillah aku udah sampai rumah Mbak Isa. Jadi di sini aku mau makan bareng. Ini aku disuguhin atau makan bareng ini tuh pakai sop ya. Ini beneran seger banget beneran deh. Enggak, aduh ya Allah,
Jadi ngiler beneran pas dubbing ini beneran seger, asem, gurih, pokoknya tuh nyatu semua. Dan ini aku ditemenin sama anak gadisnya Mbak Isa yang kerjaannya cuma makan tidur doang. Ini dia padahal ya Allah udah apa ya, bukannya sholat gitu ya, malah tidur gitu. Nah ini lauknya juga ada tempe. Jadi aku tipikal orang makan kalau yang berkuah itu langsung dikuah gitu, langsung dicampurin ke nasi. Tapi kalau untuk Mbak Aisyah, dia tuh makan yang berkuah itu enggak. Jadi nasi dulu baru dia uyup, seruput lah gitu untuk si kuahnya. Kalau aku beda, pokoknya aku bertolak belakang sama Mbak Aisyah. Kalau aku tipikal campur, dia tipikal pisah kalau untuk makannya. Jadi kayak gini aku masaknya makannya kayak kuahnya dicampur langsung ke nasi, diaduk-aduk. Kalau Mbak Isa mah enggak gitu, nasi ya nasi, terus baru langsung diseruput si kuahnya. Tapi gimana pun caranya, tetap ini beneran enak banget. Aku belum move on banget sampai dia tuh tadi ngomong kalau dia tuh nanti kalau bikin sop lagi bakalan ngundang aku lagi, mau sop kayak mau soto kayak mau apa gitu. Dia selalu WA gitu ke aku untuk makan bareng. Alhamdulillah banget Mbak Siti Aisyah tuh baik banget sama aku, perhatian banget sama aku. Jadi alhamdulillah ini suatu rezeki juga. Kalau misalkan ini, jadi Mbak Aisyah tuh kadang kalau masih banyak suka ya udah Mbak bawa aja bungkus deh buat orang rumah. Kadang aku bungkus, tapi kalau memang nggak ada, emang pas kita berdua ya udah kita berdua aja. Karena emang anak-anak dan aku juga kan udah sempat masak, ya udah makanan sama itu aja kayak gitu. Ini alhamdulillah banget sih rezeki ya. Oke deh, segini dulu aja videonya. Ya Allah, terima kasih banget yang udah nontonin video aku dari awal sampai akhir. Maaf banget sekali lagi untuk komen-komennya, aku slow respon, tapi tetap bakalan aku bales sebisa mungkin. Pokoknya semuanya aku bales deh kalau memang ada waktu, karena memang aku ini lagi sibuk banget untuk mendaftaran sekolah dan kemarin juga sempat sakit. Jadi mohon maaf banget, tapi insya Allah aku bakalan bales semuanya. Cuma agak slow respon. Oke deh, sampai jumpa di video berikutnya ya. Jangan pernah bosan ngikutin video-video aku, dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.